Latar belakang. Anemia merupakan masalah gizi yang banyak terdapat di seluruh dunia, yang tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Yanti dan kawan-kawan 2017. Penderita anemia diperkirakan 2 miliar, dengan prevalensi terbanyak di wilayah Asia dan Afrika. Anemia sering terjadi ketika kekurangan asupan zat besi. Kekurangan zat besi tidak terbatas pada remaja status sosial ekonomi pedesaan yang rendah, tetapi juga menunjukkan peningkatan prevalensi di masyarakat yang makmur dan berkembang. Prevalensi anemia remaja di negara-negara berkembang sebesar 27%, sedangkan di negara maju sebesar 6%. Sudikno dan Sanjaya 2016. Rendahnya asupan zat besi sering terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi bahan makanan yang kurang beragam, seperti protein. Kurangnya asupan protein akan mengakibatkan transportasi zat besi terlambat, sehingga akan terjadi defisiensi zat besi. Di samping itu, makanan yang tinggi protein, terutama berasal dari daging, ikan, dan unggas juga banyak mengandung protein. Tujuan untuk mengetahui soft skill dan hard skill siswa sekolah menengah pertama di Kecamatan Cantigi terkait dengan anemia. Metode pelaksanaan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan yang bersifat persuasif edukatif dengan metode ceramah. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan kepada siswa atau siswi SMP Negeri 1 Atap Cantigi, banyak sekali remaja yang terkena anemia setelah dilakukan pemeriksaan inspeksi melalui pemeriksaan mata, kuku, dan telapak tangan yang pucat akibat sirkulasi atau peredaran darah yang kurang asupan zat besi. Konsumsi tablet tambah darah sangat penting dilakukan untuk mencegah anemia dan mempersiapkan proses kehamilan ketika sudah dewasa nanti. Tablet tambah darah dikonsumsi 1 tablet sekali seminggu pada hari yang sama, dan diminum setelah makan untuk mencegah mual yang disebabkan karena perut kosong saat mengkonsumsi tablet tambah darah. Berdasarkan kajian teori, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya anemia pada remaja putri. Yang pertama, pengetahuan gizi. Kaitannya dengan pengetahuan gizi, ditemukan distribusi pengetahuan gizi remaja putri mayoritas berkumpul pada nilai 50 dan 60, yaitu antara kategori kurang dan cukup. Yang kedua, pola konsumsi. Banyaknya asupan zat besi menjadi faktor yang juga mempengaruhi kejadian anemia pada remaja putri. Yang ketiga, sosial ekonomi. Pendapatan keluarga merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga. Yang keempat, status kesehatan. Remaja putri yang memiliki status gizi kurus atau kurang memiliki resiko 1,4 kali untuk menderita kekurangan Hb atau anemia, dibandingkan dengan yang memiliki status gizi normal. Yang kelima, aktivitas fisik. Aktivitas fisik manusia mempengaruhi kadar hemoglobin dalam darah individu yang secara rutin berolahraga, karena kadar hemoglobinnya akan naik. Hal ini disebabkan karena jaringan atau selakan lebih banyak membutuhkan O2 ketika melakukan aktivitas. Yang keenam, pola menstruasi. Salah satu penyebab anemia adalah kehilangan darah, dan wanita mengalami siklus kehilangan darah secara alami ini tiap bulan. Jumlah kehilangan darah dipengaruhi oleh siklus serta lamanya haid. Pencegahan dan pengobatan. Pencegahan dan pengobatan anemia dapat ditentukan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebabnya. Jika penyebabnya adalah masalah nutrisi, penilaian status gizi dibutuhkan untuk mengidentifikasi zat gizi yang berperan dalam kasus anemia. Peran guru dalam menanggulangi anemia gizi pada remaja putri. Guru sebagai pendidik diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara langsung kepada anak didiknya, terutama remaja putri, tentang pentingnya mencegah dan mengobati anemia sedini mungkin. Kesimpulan, berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan banyak siswa atau siswi yang terkena anemia, sangat dianjurkan untuk minum tablet Fe dan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan protein untuk dapat mempermudah sistem peredaran darah dengan mendeteksi secara dini agar tidak mengganggu sistem reproduksi pada remaja. Kelebihan, judul jurnal sudah sesuai dengan penelitian. Kekurangan, tidak adanya saran pada jurnal dan banyak pengulangan kata yang tidak perlu digunakan.